Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan belum sampai ya, tinggal Fitri keluar. Jadi kemarin kan kita belum bahas tentang sistem dinamika rotasi dalam hukum Newton, gitu kan? Nah, kemarin kan ada 3 keadaan. Ketika sigma F sama dengan 0 berarti bendanya diam. Itu kalau bendanya bergerak translasi. Tapi kalau sigma F bergerak translasi, dia bergerak berarti bukan diam lagi, bergerak berarti sigma F sama dengan M kali A. Dan ada lagi, misal ada bendanya yang berotasi atau berputar, berarti sudah ganti, bukan pakai sigma F lagi tapi pakai sigma tau sama dengan I kali alfa, gitu ya. Sekarang langsung saja ke contoh soal. Ini kan katrol ya, biasanya katrol itu kalau di kelas 10 dulu katrolnya diabaikan, katrolnya kita anggap tidak berputar, tapi kali ini kita anggap berputar. Nah, untuk mencari percepatan, carilah percepatan pada sistem ini. Kita cari dulu, kita tinjau benda A dulu, tinjau benda A. Lihat, ini kan ada benda A sama benda B. Benda 1 kok benda A, benda 1 ya, tinjau 1. Kalau pada benda 1 ini kan beratnya 1 kg, berarti W-nya adalah berapa? W-nya adalah 10 kilo. Kalau M2, W-nya adalah 20 kilo. Otomatis sistem ini arahnya kan yang lebih besar, berarti arahnya ke sini ya. Tinjau benda 1. Benda 1 kan ini ya. Di benda 1 itu, Nak, ada yang namanya W1, ada yang namanya T1. Arah percepatan itu kan ke atas ya. Nanti yang searah dengan percepatan dia itu nilainya positif, yang berlawanan dia nilainya negatif. Maksudnya apa, Bu? Kita tinjau dulu. Ini bendanya mesti bergerak kan, ke atas ke bawah. Berarti kalau bergerak sigma F sama dengan M1 kali A, gitu kan? Nah, ini yang F-nya ada 2, gayanya ada 2, gaya tegangan tali sama gaya berat. Berarti yang searah dengan percepatan nilainya positif T1. Ini kan berlawanan kan? Kalau arah percepatan ke atas, ininya ke bawah, berarti berlawanan. Min W1 sama dengan M1 kali A, gitu kan? Berarti bagaimana, Bu? T1, W1-nya 10 sama dengan 1 kali A. Ini saya pindah ruas, berarti berapa, Nak? T1 sama dengan A plus 10. Ini persamaan 1, gitu ya. Sekarang tinjau benda B. Tinjau kok B? Tinjau benda 2. Sama, sigma F sama dengan M2 kali A. Yang searah dengan percepatan ini kan arahnya ke bawah, berarti yang searah adalah W2, bukan T-nya. Berarti W2 min T2 sama dengan M2 kalikan A, gitu ya. W2-nya berapa? 20 min T2 sama dengan 2A. Ini saya pindah ruas, ini saya pindah ke sini, jadinya nanti T2 sama dengan berapa, anak-anak? T2 sama dengan 20 min 2A. Persamaan 2, gitu ya. Sekarang setelah kita tinjau benda 1, kita tinjau benda 2, sekarang kita tinjau katrol. Kalau katrol bendanya kan berputar, bergerak lagi ya, berarti atau berotasi, kita tidak pakai sigma F lagi, pakai sigma apa? Sigma tau sama dengan I kali alfa, gitu ya. Oh iya, bendanya ini tadi berupa apa? Berupa silinder pejar. Silinder pejar inersianya setengah mr kuadrat ya. Silinder pejar. Oke. Berarti kalau pada tahu, berarti di sini lihat yang menempel, gaya yang menempel pada katrol ada 2, Nak. Ada T1, ada T2. Arah percepatannya ke sini, berarti T2-nya dia bernilai positif, T1-nya dia negatif. Akan tetapi yang namanya tahu itu kan dulu momen gaya itu F kali R, berarti gaya dikalikan jari-jarinya.
Berarti ini juga, berarti nanti T2 dikali R, tegangan gaya tegangan tali dikalikan R, atau gaya tegangan tali yang pertama dikalikan R juga ya. Berarti sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang searah itu T2 kali R dikurangi ya, karena T1 nya negatif, T1 kali R sama dengan I nya karena silinder pejal, berarti setengah MR, ini M nya katrol ya, kuadrat. Alfanya kita rubah A per R gitu ya. Oke, sekarang saya coret ya ini ya, R kuadrat dibagi R ini ya. Terus ini saya keluarkan, berarti T2 min T1 sama dengan T2 min T1 kali R sama dengan setengah, MK nya adalah 1 R gitu ya. Sama-sama punya R, saya coret. Oh, berarti di sini persamaannya tinggal T2 min T1 sama dengan ini ada A nya ya, setengah A persamaan 3. Kemudian persamaan 1 dan 2 masukkan substitusi ke persamaan 3. Bagaimana caranya? Berarti T2 min T1 sama dengan setengah A. T2 min T1 sama dengan setengah A. Silakan dirubah T2 nya pakai ini, berarti 20 min 2A dikurangi T1 nya A plus 10 sama dengan setengah A. 20 min 2A ya. Ini min kali plus min A, ini min kali plus min 10 sama dengan setengah A. Berarti 20 kurangi 10, 10. Min 2A min A. Berapa berarti Bu? Berarti min 3A. Ini setengah A. Ingat ya ruas ya. Berarti 10 sama dengan setengah A ditambah, karena negatif pindah ruas jadi positif, 4A 3A gitu ya. Kemudian setengah A ditambah 3A gak bisa Bu, kita samakan penyebut di sini ya. Berarti 10 sama dengan kita samakan penyebut jadi 2. Kalau dikalikan kalau pengen penyebutnya 2, berarti atas kali 2, bawah kali 2. 3 kali 2, 1 kali 2A. Berarti berapa anak? 10. Di sini 2 ya. Ini 1, 3 kali 2, 6 kali A. Berarti 7 per 2. 10 sama dengan 7 per 2A. Kalau nyari A, berarti ini 2-nya pindah ruas, pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Berarti 10 kali 2 per 7 sama dengan A. Nilai A nya berarti berapa? 20 per 7. Ini ya kita dapat meter per sekon kuadrat gitu ya Bu. Kalau nyari T1 sama T2 nya bagaimana Bu? Tinggal masukkan saja. Kalau nyari T1 berarti 20 per 7 ditambah 10. Kalau nyari T2 berarti 20 min 2, A-nya kita masukkan 20 per 7. Seperti itu. Bisa difahami? Oke, bisa difahami ya. Oke, sekarang Bu Fitri lanjutkan soal yang kedua. Misal seperti ini Bu sistemnya. Nah, untuk mencari percepatannya bagaimana Bu, atau mencari tegangan di A atau tegangan di B? Yang pertama kita harus tentukan arahnya dulu Bu. Arahnya sistem ini sebenarnya kemana sih Bu? Ke bawah. Loh Bu, ini kan cuma 4 kilo MB nya, MA nya cuma 8 kilo, kan lebih besar 8 kilo daripada 4 kilo. Tapi ini tidak mungkin arahnya ke sini, karena tidak ada, mungkin bisa dimungkinkan kalau ada yang menarik gaya ke sini. Tapi kalau nggak ada gaya yang menarik ke sini atau tidak ditarik sama orang, berarti arahnya mesti ke bawah ya, menuju ke pusat bumi, arahnya ke bawah. Berarti arah percepatannya ke sini gitu ya.
Setelah kita menentukan arah percepatan, kita tentukan berarti di sini ada yang namanya TA. Di sini ada yang namanya TB ya. Tegangan tali A sama tegangan tali B. Kemudian ini karena permukaannya kasar, berarti kalau kasar itu mesti bergeraknya ada yang namanya gaya geseknya. Gaya geseknya itu selalu berlawanan dengan arah gaya. Arah gaya di sini kan ada gaya tegangan tali ya. Berarti arah geseknya berlawanan lah. Gaya gesek itu di permukaan sini ya. FG gaya gesek ya. Kemudian FG-nya itu Bu mu kali NA. Loh Bu, kita kan nggak punya NA-nya berapa. Kita cari dulu. Mu-nya kan ada, mu K-nya ya. Koefisien gaya geseknya ada, tapi NA-nya nggak ada. Kita carinya bagaimana Bu? Kita tinjau benda A. Tinjau benda A. Oke. Di A ini ada dua sumbu gaya. Yang pertama ini kan ada W ya nak ya, WA. Nah, setiap benda yang menempel pada permukaan bumi mempunyai gaya normal ke atas. Ini NA. Berarti ada dua sumbu di sini. Yang pertama kita tinjau di sumbu Y dulu. Kenapa sih Bu kok di sumbu Y? Ya untuk menentukan NA-nya, karena nanti di sumbu X kita butuh ada FG di sini. Kalau di sumbu Y berarti arahnya vertikal. Yang kita perhatikan hanya ini saja. Oke. Kalau ini arahnya vertikal ini, apakah memungkinkan gayanya bendanya ini bergerak ke atas ke bawah? Nggak mungkin kan? Kalau nggak mungkin berarti sigma F-nya sama dengan 0. Loh Bu, kenapa kok 0? Karena tidak ada gerakan di situ. Tidak ada gerakan ke atas dan ke bawah. Yang ada nanti ketika di sumbu X-nya, dia akan bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Oke, di sigma FY ada apa saja? Di sigma FY ada WA sama NA. Yang kita positifkan siapa? Yang arahnya ke bawah. Sama dengan 0, gitu kan? WA sama dengan NA. Lalu NA-nya sudah ketemu. W itu adalah M kali G. Kalau masanya 8, G-nya 10, berarti W-nya adalah 80 Newton. Ini NA-nya sudah ketemu. Nah, setelah kita tahu NA-nya, kita tinjau sumbu X. Sumbu X ini kan ada pergerakan, berarti sigma Fx itu sama dengan M kali A, gitu ya. MA kali A. Oke, arahnya percepatan kan ke sini. Di sumbu X ada dua gaya, TA sama FG ya. Kalau arah percepatannya ke sini berarti yang positif adalah TA. Berarti TA min FG sama dengan MA kali A, gitu ya. TA-nya kita nggak tahu Bu. TA sama dengan FG-nya adalah mu dikali N, gitu ya. Mu K kali NA. Tinggal masukkan saja sekarang. TA sama dengan TA min mu K-nya 0,2, NA-nya adalah ketemu 80 sama dengan 8 kali A, gitu ya. Oh, gak cukup ya. Sebentar saya kecilkan dulu ya di sini ya, biar cukup. Bentar ya. TA sama min mu kali N, mu K kali NA, MA kali A. TA min 0,2 kali 80 min 2A, gitu ya. 8A. Kemudian berarti TA-nya adalah, ini saya pindah ruas ya, 0,2 kali 80 adalah 16. 8A plus 16 persamaan 1. Nah, kalau sudah masuk ke sini sama persis kayak tadi. Sekarang tinjau benda B. Oke, tinjau benda B. Bagaimana Bu? Di sini hanya ada arah sumbu sumbu Y saja, tapi sumbu Y-nya dia bisa bergerak ke atas ke bawah benda ini kan. Berarti sigma F itu sama dengan M kali A karena ada pergerakan. Nah, yang searah dengan ini adalah WB, ya kan, searah dengan percepatan. WB min TB sama dengan MB kali A. WB-nya berapa?
40 ya, karena masanya 4 berarti WB sama dengan 4 kali 10, 40 min TB sama dengan 4 kali A, berarti TB nya sama dengan 40 min 4A bersamaan 2. Tinjau katrol sama kayak tadi persis, tinjau katrol. Oke, bisa dilihat pada katrol ada gaya TB sama TA. Terus yang searah dengan percepatan adalah TB. Berarti nanti gini ya, sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini kan TB kali R min TA kali R sama dengan, ini juga silinder pejal, setengah M R kuadrat kali A per R gitu ya. Saya coret-coret saja, tadi R nya sudah habis, saya coret saja, habis semuanya. Ini R nya, tinggal apa, ini mu MK ya, berarti TB min TA sama dengan setengah MK nya berapa, MK nya adalah 2A, coret-coret, berarti TB min TA sama dengan A persamaan 3. Oke, persamaan 1 dan 2 kita substitusi ke persamaan 3 gitu ya. TB min TA sama dengan A, TB nya adalah 40 min 4A min TA nya adalah 8A plus 16 sama dengan A. 40 min 4A ini min 8A, min kali plus min 16 sama dengan A. 40 kurangi 16 anak-anak 24 ya, 24 min 4A min 8A adalah min 12A sama dengan A nya saya pindah ruas ke sini berarti plus ya, 24 sama dengan 13A gitu kan, A plus 12A sama dengan 13A, jadi A nya sama dengan 24 per 13 meter per sekon kuadrat. Kalau ditanya TA sama TB nya silakan masukkan saja A nya ya, seperti itu. Jadi sistem dinamika rotasi kali ini sudah selesai ya materinya. Untuk minggu depan kita mulai ke kesetimbangan benda tegar. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan di bab pertama ini mengenai dinamika rotasi silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.